Halo, perkenalkan saya Dr. Muda Sheila Fadila Basalama. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai bahaya dari diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Diabetes mellitus atau yang biasa kita dengar dengan penyakit gula atau kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Ini terjadi karena tubuh tidak bisa menghasilkan insulin dengan baik atau tubuh tidak bisa memanfaatkan insulin yang ada. Insulin adalah hormon yang membantu tubuh untuk mengatur gula darah untuk masuk ke dalam sel dan mengubahnya menjadi energi. Jadi, bayangkan kalau insulin tidak dapat diproduksi sama sekali atau tidak bekerja dengan baik. Gula tersebut akan menumpuk di dalam darah. Perlu diingat bahwa sesuatu yang mengandung gula bukan hanya terdapat pada gula pasir, tetapi juga terdapat pada gula aren atau gula merah, beras atau nasi, dan masih banyak lagi. Di Indonesia tercatat penyakit diabetes atau kencing manis itu sangat banyak. Menurut data dari Kementerian Kesehatan tahun 2023, 11% orang dewasa di Indonesia memiliki diabetes. Artinya hampir 1 dari 10 orang mengalaminya. Diabetes mellitus memiliki 4 jenis. Yang pertama, diabetes tipe 1, yaitu disebabkan oleh kerusakan sistem imun yang menghancurkan sel penghasil insulin. Biasanya muncul sejak kecil atau remaja. DM tipe 1 memerlukan suntikan insulin seumur hidup. Selanjutnya, diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau pankreas tidak menghasilkan cukup insulin. Umumnya dialami orang dewasa, tetapi kini juga sering ditemukan pada anak-anak akibat pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Diabetes gestasional yaitu terjadi selama kehamilan karena perubahan hormon. Biasanya hilang setelah melahirkan, tapi meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2. Dan yang terakhir, diabetes sekunder atau diabetes lainnya yaitu disebabkan oleh penyakit lain, misalnya pankreatitis atau efek samping obat tertentu. Faktor risiko terjadinya diabetes mellitus yaitu usia. Risiko meningkat setelah usia 45 tahun, meski diabetes kini juga banyak terjadi pada usia muda. Genetik atau riwayat keluarga. Risiko lebih tinggi jika ada anggota keluarga dekat yang memiliki diabetes mellitus. Kelompok ras atau etnis tertentu seperti Asia, Afrika, dan Hispanik memiliki risiko lebih tinggi. Diabetes gestasional, di mana wanita yang pernah mengalami diabetes saat hamil berisiko lebih besar terkena diabetes tipe 2. Obesitas atau berat badan berlebih, terutama lemak di perut, dapat meningkatkan resistensi insulin. Selanjutnya, pola makan tidak sehat, yaitu konsumsi gula, lemak jenuh, dan makanan rendah serat secara berlebihan. Merokok dapat meningkatkan risiko diabetes, karena nikotin membuat tubuh sulit menggunakan insulin, memicu peradangan, dan meningkatkan lemak di perut. Stres dapat meningkatkan risiko diabetes karena hormon stres seperti kortisol membuat gula darah naik dan mengganggu kerja insulin. Hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah dan mengganggu kerja insulin, sehingga meningkatkan risiko diabetes. Kolesterol tinggi atau kolesterol yang tidak seimbang dapat memicu resistensi insulin dan memperburuk komplikasi diabetes. Adapun gejala dari diabetes mellitus, yang pertama, polidipsi atau sering haus. Yang kedua, sering lapar meskipun sudah makan atau polifagi. Yang ketiga, sering buang air kecil terutama di malam hari atau poliuri. Keempat, lemas dan mudah lelah. Yang kelima, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Keenam, luka menjadi sulit sembuh. 7, kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki. Dan yang terakhir, penglihatan kabur atau menjadi terganggu. Komplikasi yang dapat terjadi pada penderita diabetes mellitus yaitu penyakit jantung dan stroke. Kemudian penyakit ginjal atau gagal ginjal. Masalah pada mata hingga menyebabkan kebutaan. Yang terakhir, terjadinya infeksi pada kaki yang parah bisa berujung pada amputasi. Diabetes mellitus merupakan penyakit seumur hidup. Jadi, bagaimana sih cara pengelolaan dan pencegahan dari diabetes mellitus? Cara pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus yaitu dengan perilaku cerdik. Yang pertama, C. Cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, E. Enyahkan asap rokok. Ketiga, R. Rajin melakukan aktivitas fisik. Keempat, D. Diet seimbang. Kelima, I. Istirahat yang cukup.
Keenam, K. Kelola stres. Ayo, sayangi dirimu dan keluarga dengan menjaga pola hidup sehat. Langkah kecil hari ini, masa depan lebih cerah.